Seorang guru memiliki murid yang sangat sulit untuk fokus, maka dia memerintahkan muridnya untuk membawa madu, membawanya ke satu tempat. Dan dia perintahkan, fokuslah pada madu ini. Jangan sampai madu ini tercecer atau tumpah sedikit pun dari sendoknya. Maka si anak itu membawa dengan begitu fokus, saking fokusnya dia tidak merasakan apapun di sekitarnya. Setelah itu, ketika sampai ke tempat itu dan kembali pada gurunya, bagaimana tadi? Aku berhasil. Kemudian ceritakan, apa yang terjadi di sekitarmu? Oh, aku nggak tahu. Saya tidak tahu karena saya fokus. Tahukah kamu tadi sebetulnya di sekelilingmu itu ada sirkus, ada keramaian dan ada pasar malam. Tetapi karena kamu fokus pada madu tersebut, sehingga lingkungan sekitarmu tidak mengganggumu. Nah, begitulah. Ketika kita fokus, maka kita bisa membatasi diri kita dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, ketika kita aware terhadap lingkungan sekitar, maka kita akan hilang fokus pada sesuatu yang kita bawa. Ini adalah sebuah pelajaran dari seorang guru bahwa sebetulnya fokus kita bisa atur. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka kita akan hilang fokus pada hal yang lain. Ketika kita fokus pada yang besar, maka mungkin kita akan hilang fokus pada sesuatu. Sebagai contoh, ketika kita melihat jari kita di depan kita, ketika kita fokus pada jari kita, maka semua benda di sekitar kita akan blur. Dan ketika kita ubah fokus kita melihat ke sesuatu yang jauh, maka ini pun jari yang ada di depan kita akan menjadi blur. Dari pelajaran si guru barusan, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang how to walk, bagaimana kita berjalan. Di tangan saya ada buku, lagi-lagi dari Thich Nhat Hanh, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita berjalan, bagaimana kita mengatur fokus. Seperti anak tadi, ketika dia fokus pada sesuatu, yaitu satu sendok madu, maka dia tidak bisa merasakan hal yang lain. Sebaliknya, ketika dia fokus pada sesuatu yang di sekitarnya, maka mungkin dia akan kehilangan fokus pada sesuatu yang kecil. Di episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berjalan yang bermakna. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Seorang astronot yang baru saja pergi ke bulan, ketika pulang ke bumi, satu hal yang dia syukuri adalah gravitasi. Ketika dia di bulan merasakan bagaimana dia sulit melangkah karena gravitasi begitu rendah. Tetapi ketika di bumi kita bisa berjalan dengan tegak, berjalan dengan penuh ketenangan, tanpa takut melayang-layang. Dan itu adalah sebuah berkah yang jarang kita sadari, yang disadari oleh seorang astronot yang sudah mengalami di sebuah tempat di mana gravitasi tidak mengikat kaki kita ke tanah. Jadi rasa syukur yang dia sampaikan adalah bahwa kontak kaki dengan bumi begitu rekat dan dia bisa melangkah dengan tenang di atas bumi ini. Di atas bumi yang bulat ini, Tuhan menghamparkan hamparan bumi ini sebagai tempat untuk berjalan. Dari astronot tadi kita bisa belajar bahwa ketika kita berjalan, melangkahkan kaki kanan disusul dengan kaki kiri adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita hidup di bulan. Nah, itulah poin pertama. Bagaimana kesyukuran dan merasakan setiap langkah adalah sebuah berkah. Bumi ini menjadi sebuah berkah. Bayangkan jika bumi ini terus bergerak, mungkin gempa atau gravitasinya berkurang, maka kita tidak akan bisa menikmati langkah demi langkah. Namun sayangnya, masuk ke poin kedua, begitu banyak orang-orang yang berjalan dengan penuh ketidaksadaran. Dalam buku How to Walk disebut dengan sleepwalker, yaitu orang-orang yang mengigau. Mereka seolah-olah berjalan di atas bumi, tapi sebetulnya kesadaran tidak ada dalam dirinya. Pikirannya melayang-layang. Dan ini sangat bahaya. Mungkin Anda pernah melihat seseorang yang berjalan, ada headset yang besar menutup telinganya, sehingga dunia hilang di sekitarnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Saya pernah melihat sebuah tips dari seorang ahli pengawalan, seorang bodyguard profesional. Menurut dia, orang-orang yang berjalan tanpa kesadaran itu adalah mangsa paling
tepat buat orang-orang yang akan berbuat jahat. Karena ketika orang akan berbuat jahat, mereka akan mencari orang yang paling lemah, seperti serigala yang memburu domba paling lemah dan paling tidak sadar, paling tidak aware. Nah, oleh karena itu, dia memberikan tips, si bodyguard ini memberikan tips. Ketika kita berjalan, maka kita harus berjalan dengan tegak. Kemudian mata kita harus menyapu sekitar, bahwa kita aware dengan sekitar. Kemudian jangan sampai ada distraksi dengan gadget, distraksi dengan headset, sehingga kita terdisconnect dengan dunia ini. Kemudian ketika kita berjalan semaksimal mungkin, kita jalan ke tempat yang orang bisa melihat. Karena visibility is the best protection. Ketika kita ke tempat yang sepi, kemudian ketika kita terlihat jalannya tidak meyakinkan, ketika kita fokus mungkin pada gadget kita atau kita tidak memperlihatkan mata kita sebagai seseorang yang awas, maka itulah menjadi sasaran mangsa untuk orang-orang yang berniat jahat. Sehingga ketika kita berjalan, kita harus berjalan seperti tadi astronot tadi berjalan, begitu penuh kesadaran dan penuh kesyukuran bisa berjalan, kemudian ditambah dengan penuh kewaspadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berjalan, kadang-kadang kita lupa berjalan karena kita fokus kita akan berjalan kemana. Kita akan malah fokus pada tujuan yang kita akan capai. Misalnya, ketika kita berjalan dari rumah ke kantor, maka tujuan kita kantor. Asal kita rumah, maka berjalan dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Ketika kita berjalan dari rumah ke masjid, yang kita ingat adalah masjid, maka berjalannya menjadi tidak terasa. Dalam berjalan ini, setiap langkah yang kita ayun, maka kita harus mengatakan pada diri kita bahwa saya sudah sampai. Sampai kemana? Sampai ke langkah ini. Jadi satu langkah sampai. Karena banyak orang yang tidak bisa mencapai bahkan satu langkah. Orang-orang yang lumpuh, mereka tidak bisa melangkahkan kakinya. Jadi ketika kita berhasil mengayunkan kaki kanan, saya sudah sampai. Ketika mengayunkan kaki kiri, saya sudah sampai. Perasaan sudah sampai. Ini memberikan kesadaran yang penuh pada perjalanan kita. Jadi tujuan bukan sesuatu yang satu-satunya hal yang penting, tetapi berjalan proses mencapai tujuan itu juga sama penting dengan tujuan. Oleh karena itu, masuk ke nomor 4, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika kita melangkahkan kaki ke tempat yang baik, dan salah satunya adalah masjid, maka bukan saja ketika kita sampai ke masjid atau ketika di masjid itu yang menjadi dicatat sebagai pahala, tetapi langkah kaki kanan kita itu akan satu kebaikan, dan langkah kaki kiri kita akan menggugurkan satu dosa. Jika kita menghabiskan 100 langkah dari rumah sampai masjid, maka 100 kebaikan kita dapatkan dan 100 dosa kita gugurkan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Thich Nhat Hanh tentang bahwa sudah sampai ini sangat relevan dengan apa yang diteladankan oleh Nabi Muhammad, bahwa ketika kita melangkah, setiap langkahnya pun itu sudah menjadi ibadah. Bahkan Nabi Muhammad selalu mencari langkah yang lebih banyak. Dan ini masuk ke poin yang kelima, bahwa langkah-langkah itu akan menjadi saksi-saksi bagi kita. Ketika semakin banyak kita langkah, maka semakin banyak jejak kita di muka bumi ini. Dan itu adalah jejak-jejak kebaikan. Konon, seandainya langkah Nabi Muhammad itu ada warnanya, misalnya warna merah, maka tanah kota Madinah itu akan dipenuhi oleh warna merah, jejak Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menjejakkan kakinya hampir di semua sudut Madinah. Jadi, Nabi Muhammad selalu menjejakkan kebaikan dimanapun. Dan bumi yang dipijak sangat bahagia diinjak oleh Rasulullah SAW. Sehingga setiap langkah itu adalah kebaikan, dan jejak dari setiap langkah adalah jejak kebaikan-kebaikan kita. Jika kita menyadari itu, maka setiap langkah dari kita akan menjadi semakin bermakna. Bagaimana agar langkah kita menjadi semakin pasti dan semakin bermakna? Ikuti terus di Topi Amali di segmen Tips and Tricks. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Untuk melatih mindful walking atau jalan yang berkesadaran, Anda bisa coba jurus ini. Namanya adalah jurus 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ketika kita berjalan, 5. Lihat 5 hal secara fokus di sekitar kita.
Ketika kita menyapu dengan mata kita di sekitar kita, sekeliling kita, maka sebetulnya kita hanya skimming, yaitu hanya melihat secara sekilas saja. Nah, sekarang coba fokus. Lihat bunga yang warnanya apa, bahkan fokusnya sampai high resolution. Jadi dilihat sampai fokus. 5 hal. Ya. Kemudian dari 5 hal itu, simpan dalam memori bahwa ini 5 hal yang saya lihat secara seksama dengan penuh perhatian. Kemudian coba dengarkan 4 suara. Mungkin ketika kita di jalan, kita dengar suara mobil, suara klakson, suara orang ngobrol, dan lain-lain. Tetapi semua suara-suara itu hanya masuk ke telinga kita dan tidak betul-betul kita simak. Nah, dalam hal ini 4 hal betul-betul kita simak. Dalam bahasa Arab, kalau simak, mendengar, kalau istima, itu memperhatikan. Nah, ini istima. Jadi mendengar dengan seksama, dengan pendengaran yang lebih sensitif. Ada suara burung mungkin tadinya tidak terdengar, kalau kita berikan perhatian jadi terdengar. Ada orang yang mungkin sedang bernyanyi ya dengan pelan-pelan atau bersiul, kita dengarkan. Nah, kemudian kita dengarkan secara seksama 4 hal. Kemudian 3 kita ambil ya, kita pegang dengan tekstur macam-macam. Ada batu, ada pasir, mungkin ada daun, ada sesuatu. Dari 3 itu kalau bisa pilih salah satu nanti yang bisa dimasukkan ke mulut. Ya, jadi 3 ambil ya, kemudian rasakan teksturnya, kemudian 2 itu dihidu atau dicium. Penciuman kita, indera penciuman kita. Baunya seperti apa? Baunya beda-beda. Pasti ada harum, ada bau dan macam-macam. Ya, dirasakan. Dan yang terakhir adalah masukkan ke mulut kita bagaimana rasanya ketika disimpan di lidah kita. Ada yang kecut, ada yang manis, ada yang pahit. Tentu saja pastikan itu sesuatu yang tidak berbahaya jika dimasukkan ke mulut. Nah, dengan latihan 5, 4, 3, 2, 1 tersebut, ketika kita berjalan, maka kita akan mengaktifkan penglihatan kita, akan mengaktifkan pendengaran kita, akan mengaktifkan indera peraba kita, akan mengaktifkan indera penciuman kita, dan indera perasa kita. Dengan begitu, berjalan kita menjadi berjalan yang berkesadaran. Lakukan latihan ini dan nanti pasti akan berdampak pada kualitas ketika kita berjalan. Asalnya berjalan dengan sleepwalking, seperti orang yang mengigau, badannya berjalan tetapi kesadarannya tidak di sana, berubah menjadi berjalan yang dengan penuh kesadaran sehingga perjalanannya menjadi semakin bermakna. Jika Anda punya pengalaman sebuah perjalanan yang Anda rasakan begitu disadari rasa, misalnya ketika jalan-jalan kemana ya, dan itu memiliki impresi tertentu, silahkan tulis di kolom komen. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Topi Amali.